Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'al huda ila yaumil qiyamah. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala di kesempatan siang hari ini bersama Majelis Ta'lim Qalbun Salim. Kembali kita dipertemukan oleh Allah dalam rangka untuk kajian bulanan, dan insyaallah kita mau mengangkat tema tentang belajar tawakal. Namun sebelum kita membahas tentang masalah tawakal, kami akan bacakan sebuah hadis Nabi SAW yang disampaikan oleh sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Hadis sahih riwayat Bukhari. Hadisnya sebagai berikut. An Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu bercerita, khattan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam khattan murabba'an. Nabi sallallahu alaihi wasallam membuat bangun persegi panjang. Wa khatta khattan fil wasati kharijan minhu. Lalu beliau membuat garis lurus di tengah yang nembus dari bangun tadi, bangun persegi tadi. Wa khatta khutatan sigharan ila hadzal ladzi fil wasat. Kemudian beliau membuat garis-garis kecil yang menembus garis tengah ini, min janibihi alladzi fil wasat, yang berada di sebelah kanan kiri garis tengah tadi. Coba kita tuliskan atau kita gambarkan apa yang diceritakan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu menceritakan Nabi SAW membuat garis seperti ini atau gambar seperti ini. Lalu beliau membuat garis lurus di tengah yang menembus dari bangun ini. Kemudian Nabi SAW membuat garis kecil-kecil yang dia terlihat di sebelah kanan dan kiri garis tengah. Jadi seperti ini. Baik. Kemudian Nabi SAW bersabda, waqala, lalu beliau bersabda, hadzal insan, inilah manusia, wa hadza ajaluhu muhitun bihi, ay qad ahata bihi. Ini adalah manusia, dan ini merupakan ajalnya yang meliputi dirinya. Wa hadzal ladzi huwa kharijun amaluhu, wa hadhil khutat as-sighar al-a'rad. Beliau mengatakan seperti ini. Ini adalah titik di mana manusia mulai hidup. Dan garis bangun yang mengitari ini adalah ajalnya. Yang ajalnya meliputi dirinya. Sehingga dia mau bergerak kemanapun, mau bergerak ke atas, mau bergerak ke bawah, mau bergerak ke samping, dia pasti akan ketemu dengan ajalnya. Dah. Kemudian yang ada di luar ini adalah amaluhu, cita-citanya dan harapan manusia. Sementara garis-garis kecil ini yang melintang di tengah garis lurus ini adalah aneka rintangan hidup. Manusia bergerak menuju cita-citanya dan harapannya, dan dia akan mengalami aneka rintangan hidup. Al-a'rab wa hadhil khutat al-sighar al-a'rad, dan garis-garis kecil itu adalah rintangan hidup. Fa in akhta'ahu hadza nahashahu hadza. Kalau dia bisa selamat dari rintangan yang pertama, dia nanti nyangkut di rintangan yang kedua. Wa in akhta'ahu hadza nahashahu hadza. Dan kalau dia bisa selamat dari rintangan yang kedua, dia akan nyangkut ke rintangan yang ketiga, dan demikian seterusnya. Hadis sahih riwayat Bukhari. Baik. Sampai pada titik terakhir dia mati di sini. Ini adalah ajal, kematiannya.
Jadi Anda bisa lihat bagaimana kondisi manusia sampai dia mati, apa yang diharapkan belum tercapai semuanya. Dia masih punya cita-cita yang jauh menembus ajal. Padahal pada waktu dia berjuang untuk mendapatkan cita-citanya, berkali-kali dia nyangkut di aneka rintangan hidup. Sehingga saat dia bergerak menuju ke sana, dapat rintangan satu. Lolos dari rintangan satu, dia nyangkut di rintangan dua. Lolos dari rintangan dua, dia nyangkut di rintangan tiga. Lolos dari rintangan tiga, dia nyangkut di rintangan empat. Dan demikian seterusnya sampai akhirnya dia mati. Cita-citanya ada di sini. Nah, baik, maka bisa jadi kita mengalami yang sama. Karena apa yang disabdakan oleh Nabi SAW, beliau bukan cerita untuk 1-2 orang, tapi yang beliau katakan, hadzal insan, inilah manusia. Artinya, nuansa hidup semacam ini dialami oleh saya, oleh Anda, dan siapapun kita. Kecuali orang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada yang bisa membuat kita berhenti untuk meraih cita-cita itu selain kematian. Sehingga walaupun orang itu sudah sakit-sakitan, yang nampaknya peluang hidupnya atau usianya mungkin sudah mendekati ajal, tapi dia masih punya harapan A, punya harapan B, punya harapan C. Ada orang yang dia di opnam, dia di rumah sakit opnam, dan sangat parah sakitnya. Peluang untuk bisa sembuh kembali itu kecil sekali. Lalu sebagian di antara saudaranya bertanya, kamu kan punya ini, punya ini, punya ini. Bagaimana kalau itu disedekahkan? Dia bilang, jangan. Jadi dalam situasi seperti itu mungkin dia masih sayang dengan hartanya. Dia masih punya keinginan untuk mempertahankan. Barangkali ada peluang untuk sembuh. Setidaknya cita-cita untuk sembuh itulah cita-cita yang dimiliki oleh orang yang sakit mendekati ajal. Dia gak pernah lepas dari yang namanya cita-cita itu. Baik, sekarang kita akan belajar bertawakal agar kalaupun kita punya harapan besar, Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kita keberhasilan. Belajarlah tawakal karena hidup ini penuh ujian. Jadi kalau orang tidak punya tawakal, gampang stres, gampang pusing, gampang tertekan dengan aneka ujian yang akan dialami. Adanya tawakal akan mengajarkan kepada kita bagaimana kita bisa lebih lapang dada, lebih nyaman ketika kita menghadapi ujian. Allah menyebut orang mukmin itu aflaha. Manusianya disebut al-muflihun, orang yang sukses. Qad aflahal mu'minun. Sungguh beruntung orang yang beriman. Siapakah orang yang sukses al-muflihun itu? Yaitu mereka yang memenuhi 2 kriteria. Mendapatkan apa yang diinginkan dan terhindar dari potensi bahaya yang dikhawatirkan. Sehingga kalau ada orang yang mendapatkan apa yang diinginkan, tapi masih dihantui dengan rasa ketakutan, jangan-jangan setelah ini akan ada bahaya yang menimpanya, maka sejatinya dia belum muflihun. Misal ya, si A seneng banget sama si B. Dia berharap bisa menikah dengan si B. Sudah? Akhirnya dia berusaha untuk ngejar-ngejar si B, sampai akhirnya apa yang dia inginkan terwujud. Dia berhasil menikahi si B. Saat si A berhasil menikahi si B, ada gak kekhawatiran yang terjadi pada diri si A? Ada. Apa itu? Gimana kalau B ini gugat cerai? Gimana kalau B ini nanti akan menjadi pasangan hidup yang tidak ideal, ternyata menyimpan akhlak yang buruk, dan aneka potensi buruk yang lainnya, yang kemungkinan itu akan terjadi. Ternyata terjadilah apa yang dia takutkan. Jadi yang selama ini si B sebagai orang yang dia kagumi, ternyata menyimpan akhlak buruk yang tidak pernah diketahui oleh si A. Akhirnya dulu dia mencintai si B, sekarang dia benci sama si B.
cerai, A dan B. Nah, apakah itu yang disebut dengan muflihun? Tidak. Dia mendapatkan apa yang dia inginkan, tapi dia tidak selamat dari apa yang dia takutkan. Muflihun adalah ketika dua hal ini tergabung. Baik. Oleh karena itu, ahlul jannah, dia adalah muflihun. Karena dia mendapatkan apa yang dia inginkan, dan di saat yang sama ahlul jannah itu aman. Gak ada ceritanya penduduk surga dikeluarin dari surga terus disiksa di neraka, gak ada. Sebab hisab itu sudah selesai ketika orang sudah masuk surga. Sebagaimana hisab sudah selesai ketika orang abadi di neraka. Ada yang abadi di neraka, ada yang tidak abadi di neraka. Yang abadi di neraka sudah selesai sudah. Dia tidak akan keluar dari neraka seperti orang kafir. Tapi yang tidak abadi di neraka, dia dimasukkan dalam waktu tertentu. Lalu setelah itu Allah Subhanahu wa taala selamatkan dan dia dimasukkan ke dalam surga. Baik. Kita berbicara tentang kondisi dunia. Nah, saat orang ingin mendapatkan sesuatu dalam keberhasilan dunia, ada peluang gagal. Pengen mobil misalnya, diwujudkan oleh Allah, dikasih mobil. Tapi dalam waktu yang sama juga ada peluang gagal, dia kehilangan mobil itu. Mungkin mobil rusak, atau mobil dicuri orang, dan seterusnya. Kenyataannya manusia akan selalu menghadapi aneka rintangan ketika ingin mendapatkan apa yang diharapkan, dan selalu dihantui dengan peluang terjadinya musibah, sehingga dalam hidup manusia selalu diiringi dengan masalah. Baik masalah tidak berhasil mewujudkan apa yang diinginkan, atau masalah dia mendapatkan dia mendapatkan rintangan, mendapatkan musibah dari apa yang sudah ada pada dirinya. Punya mobilnya rusak, punya rumahnya rusak, dan seterusnya. Di saat yang sama manusia memiliki aneka keterbatasan. Jadi kita mengakui kita ini terbatas, sehingga banyak masalah yang kita tidak bisa selesaikan sendiri. Jika ini terus dipikirkan, maka yang terjadi adalah beban batin baginya. Masalah tidak mungkin bisa dihindari, tapi apakah masalah itu jadi beban batin atau tidak? Bagian itulah yang menjadi kata kunci pembeda antara tawakal dan tidak tawakal. Jadi Anda bisa tulis di sini. Masalah hidup itu kan ada dua ya. Yang diinginkan belum tercapai. Ini masalah. Yang kedua, masalah hidup yang kedua adalah ada potensi bahaya dari nikmat yang ada. Jadi Allah sudah kasih kita banyak hal, baik yang kita minta maupun yang tidak kita minta. Allah kasih kita rumah, Allah kasih kita kendaraan, Allah kasih kita usia, badan yang sehat, bahkan termasuk agama. Baik, dan dari semua nikmat itu ada peluang untuk hilang. Ada potensi bahaya terhadap nikmat itu. Udah? Dan inilah masalah hidup. Nah, selanjutnya, tawakal itu ada di mana? Jadi, hidup tidak lepas dari masalah. Kalau orang ingin hidup tidak bermasalah, itu tidak mungkin. Maka yang kemudian jadi pertanyaan adalah, lalu apakah masalah itu masuk ke batin? Jadi, apakah masalah itu kemudian jadi beban batin atau tidak? Apakah masalah itu jadi beban batin ataukah tidak? Disinilah kata kunci.
tawakal. Sehingga ada masalah yang jadi beban batin. Kenapa? Dia nggak bisa tawakal. Maka di sini kami sebutkan ada banyak masalah yang tidak bisa kita selesaikan sendiri. Jika terus dipikirkan, maka akan menjadi beban batin baginya. Ketika beban itu semakin berat, mereka akan mengalami stres hingga gangguan jiwa. Jadi sebenarnya dari titik tawakal itu adalah dikuncinya di sini. Keberadaan orang yang tawakal, dia punya masalah, tapi masalahnya tidak menjadi beban batin baginya. Orang yang tidak tawakal, dia juga punya masalah, dan masalah itu jadi beban batin baginya. Sehingga di sini ada masalah dan di sini ada beban batin. Nah, ini akan jadi masalah baru jika sampai timbulnya masalah tadi mempengaruhi beban batin. Tapi kalau orang tahan dengan adanya tawakal, dengan adanya tawakal ditahan, maka masalah tadi walaupun mengarah kepada beban batin, namun tidak jadi beban batin karena tertahan dengan tawakal. Sudah? Nah, dia tertahan dengan tawakal, putus di tawakal. Kita lanjutkan. Disinilah Islam mengajarkan tawakal agar manusia menyerahkan beban hidupnya kepada Zat yang Maha Kuasa dalam mengatur segalanya, agar tidak menjadi tekanan batin baginya. Masalah itu pasti. Namun apakah masalah itu akan jadi beban batin bagi kita ataukah tidak? Kunci tawakal itulah yang menentukan. Berarti orang tawakal itu cuek, Pak? Bukan. Orang tawakal itu nggak gubris, juga bukan. Terus orang tawakal itu peduli. Lalu kenapa nggak ada beban batin baginya? Dia serahkan kepada Zat yang Maha Kuasa. Di saat dia sendiri sudah tidak mampu lagi untuk menahannya, dia pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga beda antara orang yang bebal pikiran, gak gubris anak istri, dia tinggal pergi, bahkan mancing sehari semalam tanpa kabar, bahkan berhari-hari gak dapat apapun. Anak istrinya dinafkahi apa? Gak tahu. Terus dia gimana? Gak pernah kepikiran. Terus sekarang orangnya minggat, ngilang. Masya Allah. Keluarganya ditinggal tanpa bekas apapun. Nah, ini bukan orang tawakal, tapi orang yang lari dari tanggung jawab dan dia berdosa. Tapi orang tawakal gimana? Dia punya tanggung jawab. Dia berusaha untuk mengerjakan tanggung jawab itu walaupun berat. Tapi di saat yang sama dia tawakal. Sehingga tanggung jawab itu dilaksanakan, dan dengan demikian dia pasrah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk hasil. Orang tawakal itu care, perhatian, dia peduli, bukan orang yang cuek, tapi dia serahkan usahanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari sinilah kita bisa mendapatkan satu kesimpulan. Tawakal adalah anugerah besar bagi hamba. Tawakal itu anugerah. Bisa tawakal itu anugerah. Karena gak semua orang bisa tawakal. Sebab ada banyak masalah yang tidak bisa diselesaikan oleh manusia. Udah? Kalau misalnya saya tanya ya, coba Anda jawab di kolom chat. Bisa dilihat di kolom chat ya. Kira-kira gelas ini beratnya berapa gram? Terisi air penuh. Ini kalau saya tuang ada airnya. Kira-kira beratnya berapa gram? 1 mug itu ya. 1 mug penuh, silakan Ibu. 1 ada mug Bapak dan Ibu. Setengah kilo, 400 setengah gram, kilo, 200 400 gram. mili. Baik. 300 gram. Baik, cukup ya. Kira-kira Anda ngangkat ini kuat nggak? Ringan Pak Ustadz. Kuat. Kuat ya. 5 pun kuat. Baik.
Ini beratnya ya kurang lebih 400 gram ya. Nggak sampai setengah kilo. Sudah? Antara gelas airnya kurang lebih 250, gelasnya anggaplah 150 jadi 400-an. Saya kalau ngangkat ini dalam waktu 10 menit mungkin nggak terasa. Tapi kalau saya ngangkat ini dalam waktu 10 jam, kira-kira gimana? Kemeng bagian ini. Sekarang kamu angkat ini seharian, nggak kuat. Kenapa nggak kau letakkan? Mungkin beban pikiran juga seperti itu. Saat Anda punya beban pikiran yang jadi beban. Jadi beban itu bobotnya berapa Pak? Nggak tahu satuan beban pikiran itu apa ya. Yang jelas jadi beban. Sudah. Tapi dibiarin terus jadi beban. Lama-kelamaan Anda akan kecapean. Lalu gimana Pak caranya? Serahkan kepada Allah. Saat kau serahkan, ibarat kau meletakkan beban itu, di saat itulah pikiranmu bisa beristirahat. Makanya kata orang Jawa, kalau orang lagi sakit karena beban pikiran, kita selalu ngasih nasihat. Sing semeleh, engkang semeleh, maksudnya adalah diseleh nih. Semeleh itu maksudnya apa Pak? Pasrahkan masalahmu, letakkan. Seleh nih, taruh itu masalah, letakkan masalahmu. Karena kalau kau terus menahannya, kau tidak akan mampu untuk bertahan lama. Akhirnya kalau yang gak kuat fisiknya jadi sakit. Ketika yang gak kuat pikirannya stres, waliyadzubillah, sampai tekanan jiwa, bahkan sampai gila. Itulah orang yang gak punya tawakal. Maka belajar tawakal itu hakikatnya kita sedang menggapai anugerah Allah bagi kita, sebab ada banyak masalah yang kita miliki dan kita tidak bisa menyelesaikannya. Maka serahkanlah masalah itu kepada Allah Ta'ala. Nah, lalu dari mana tawakal itu bisa muncul? Iman. Karena iman. Anda punya keyakinan apa? Orang ateis, dia gak punya keyakinan itu. Dia gak punya iman. Gak mau mengakui adanya Tuhan. Sehingga orang yang dia tidak punya iman, maka dia gak bisa tawakal. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa 'alallahi fatawakkalu wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Bertawakallah kalian hanya kepada Allah in kuntum mu'minin, jika kalian beriman. Sehingga Allah Subhanahu wa taala jadikan orang yang bisa bertawakal hanyalah orang yang beriman. Sa'id bin Jubair pernah mengatakan, at-tawakkul jima'ul iman. Tawakal itu poros iman. Artinya apa? Tawakal berangkat dari iman, dan adanya tawakal bukti iman. Sehingga orang yang meyakini ada zat yang maha kuasa yang bisa menyelesaikan semua urusannya, di saat itulah akan muncul perasaan tawakal dalam hatinya. Kalau dia tidak punya keyakinan iman, dia gak bisa tawakal. Karena itu semakin tinggi iman, semakin kuat tawakalnya. Karena itulah kondisi seorang mukmin dalam menjalani kehidupan, baik dalam urusan agama maupun dunianya. Sehingga Allah Subhanahu wa taala ajarkan banyak hal dalam Al-Qur'an agar kita bertawakal. Coba kita lihat di sini. Beberapa ayat berikut adalah ayat yang menyinggung tentang masalah tawakal. Ketika ibadah, Allah berfirman mengajarkan agar kita bertawakal. Fa'budhu wa tawakkal alaih. Beribadahlah hanya kepadanya dan bertawakallah kepadanya. Loh Pak, ibadah kok tawakal Pak? Apa kamu bisa menjamin ibadahmu berhasil? Iya. Tapi kan saya gak jadi beban pikiran saya itu ibadah saya. Iya. Karena kamu tidak merasa kehilangan pahala kalau gak dikasih pahala. Jadi mungkin banyak di antara kita
Kalau bekerja nggak digaji, protes dia. Saya sudah kerja, nggak dibayar. Wah, demo dia, protes. Ada orang yang beramal, sholat, puasa, zakat, zikir, baca Quran, tapi dia tidak merasa kehilangan pahala di saat dia tidak berpahala. Nggak merasa sedih. Kok bisa, Pak? Karena cintanya dia kepada pahala kurang. Sehingga amalannya asal-asalan, tidak ikhlas, itu biasa, penuh dengan selfie, dipamerin, tidak sesuai sunnah Nabi SAW. Yang penting pokoknya sudah menyelesaikan tugas, yang penting kan kewajiban saya sudah terlaksana. Dan dia tidak bisa menikmati amalnya. Fenomena orang salah dalam beramal, baik lahir maupun batinnya, kita banyak jumpai. Dan mereka tidak pernah merasa ada yang hilang. Kalaupun gak dikasih pahala, serapopo, gak masalah. Seolah-olah dia tidak butuh pahala. Dalam urusan dunia dan rizki, Allah ajarkan tawakal. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah yang akan mencukupinya. Dan masih banyak lagi. Intinya seorang mukmin diajarkan untuk menyerahkan segala urusannya kepada Zat yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Sehingga tawakal itu bukti iman. Karena dia yakin dia punya Allah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Baik. Selanjutnya kita beralih ke memaknai hakikat tawakal. Ketetapan Allah itu ada dua. Ada ketetapan syar'i dan ada ketetapan kauni atau ketetapan takdir. Ketetapan kauni atau ketetapan takdir. Apa itu ketetapan syar'i? Semua syariat yang Allah turunkan dalam bentuk wahyu kepada sang Nabi SAW. Ketetapan syariat itu berisi 3 hal. Apa saja isinya? Ketetapan syariat itu berisi Ketetapan syariat berisi 3 hal. Yang pertama adalah perintah, yang kedua larangan, dan yang ketiga aturan. Bentuk ibadah kita kepada ketetapan syariat adalah melaksanakan perintah, meninggalkan larangan, dan mentaati aturan. Itulah ketetapan syariat. Yang kedua, ketetapan takdir atau ketetapan kauni. Itulah semua kejadian yang Allah ciptakan di muka bumi ini, termasuk apapun kondisi hidup yang kita alami. Jadi, apa sih yang dimaksud ketetapan takdir? Ya, Anda sekarang sedang mengalami apa? Itulah takdir yang Allah tetapkan bagi Anda. Ketetapan kauni sama dengan takdir kita, baik yang kita sukai maupun yang tidak kita sukai. Nah, Allah menetapkan kepada hambanya 2 hal itu. Allah kasih takdir, dan di saat yang sama hamba dikasih perintah, dikasih larangan, dikasih aturan. Udah? Maka kita bahas ini. Manusia diciptakan untuk ibadah. Kita sepakat ini ya. Apa Pak dalilnya? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Baik. Ketika manusia beribadah, bagaimana bentuk ibadah itu? Bagaimana bentuk manusia yang beribadah itu? Baik. Beribadah itu terhadap masalah takdir, ibadahnya adalah ridho terhadap takdir. Dan
tawakal. Itulah ibadah terhadap takdir. Sementara terhadap syariat, ibadahnya adalah taat. Mengikuti apa yang diperintahkan, menjauhi apa yang dilarang, dan satu lagi, mengikuti aturan yang ada. Baik, itulah ibadah kita. Sekarang kita lihat bentuk tawakal kita, bentuk ibadah kita terhadap takdir Allah ada dua, tawakal dan ridho. Bentuk ibadah kita terhadap takdir Allah ada dua. Pertama tawakal, yang kedua ridho. Tawakal sebelum takdir terjadi dan ridho setelah takdir terjadi. Itulah ibadah kita. Maka saat Anda beribadah kepada Allah dalam bentuk ketika Anda ditakdirkan oleh Allah sebagai A, sebagai B, sebagai C, dan Anda ridho, berarti Anda bisa beribadah dalam masalah takdir. Ketika kita punya rencana, saya pengen itu, saya punya masalah ini, terus Anda tawakal, berarti Anda sedang beribadah kepada Allah dalam masalah tawakal. Nah, Ibnu Qayyim mengatakan, menyebutkan keterangan gurunya. Kata Ibnu Qayyim, wa kana syekhuna radhiyallahu anhu yaqul, guru kami radhiyallahu anhu pernah mengatakan, al-maqduru yaktanifuhu amran. Al-maqduru yaktanifuhu amran. Yang ditakdirkan oleh Allah itu diapit oleh dua hal. Allah menakdirkan, ini adalah proses kejadian. Di sini pasca kejadian. Ini adalah pra kejadian. Udah? Ada proses, ada pra, ada pasca. Kita lihat di sini. Sesuatu yang ditakdirkan itu diapit oleh dua hal. At-tawakkulu qablah, tawakal sebelum ditakdirkan. Waridha ba'da, dan ridha pasca ditakdirkan. Lalu kata beliau, faman tawakkala 'ala Allahi qabla al-fi'li, barang siapa yang bertawakal kepada Allah sebelum kejadian, wa radiya bil maqdi lahu ba'dal fi'li, dan dia ridha dengan apa yang sudah ditetapkan setelah kejadian, faqad qama bil ubudiyah, berarti dia telah menunaikan bentuk ibadah kepada Allah. Menyempurnakan ubudiyah, penghambaan kepada Allah, maksudnya adalah dengan melaksanakan itu berarti dia telah menunaikan ibadah dalam masalah takdir. Masya Allah. Sehingga Anda bisa lihat di sini. Di sini ada rencana. Orang punya rencana. Ada? Ini adalah proses untuk mewujudkan rencana itu. Nah, di sini ada hasil. Ini proses. Yang dijelaskan oleh Ibnu Qayyim, beliau menukil keterangan gurunya. Wallahu a'lam apakah gurunya yang dimaksud adalah Ibnu Taimiyah ataukah Al-Harawi, saya tidak tahu. Karena sering beliau menyebut Syekhuna, Syekhul Islam dan seterusnya, bisa Al-Harawi atau Ibnu Taimiyah. Di sini ada rencana, di situ ada hasil. Di tengah ini adalah proses. Apa yang membuat orang itu jadi ringan? Apa membuat orang itu jadi ringan dalam beraktivitas ketika dia berencana? Tawakal. Dengan tawakal, maka dia tidak akan terlalu berlebihan terhadap kemampuan dirinya. Saya ulang, dengan tawakal seseorang tidak akan terlalu mengandalkan kemampuan dirinya. Maka di situ saat rencana diajarkan
untuk tawakal, agar tidak membebani kemampuan dirinya. Ya. Kalau orang tidak punya tawakal, dia akan selalu terpikirkan dengan saya bisa nggak, saya gimana. Coba Anda lihat ya, seperti anak sekolah itu. Tahun ini dia akan ujian akhir, dan saat ujian akhir dia akan menghadapi tantangan antara lulus dan tidak lulus. Baik, rencana untuk bisa berhasil ujian akhir dia sudah pasang sejak awal sekolah, kelas 3. Baik, itulah rencana. Kalau dia terlalu memforsir kemampuan dirinya, kepikiran terus, bisa nggak ya, bisa nggak, akhirnya malah stres. Dan Anda bisa lihat beberapa peserta didik yang stres gara-gara dia ketakutan dengan nanti ujian itu bagaimana, sehingga dia terlalu memforsir kemampuannya, belajar, habis belajar ini kemudian nanti belajar lagi, belajarnya itu pakai guru les, nanti masuk ke les ini lagi, terus seperti itu. Itu akan terlalu membebani dirinya. Tapi lain halnya kalau dia belajar terus dia tawakal, akan terasa lebih ringan. Baik. Nah, ketika ada hasil, di sini ada dua kemungkinan. Ketika ada hasil, ada dua kemungkinan. Antara sukses atau gagal. Saat ada hasil, ada yang sukses dan sebaliknya ada yang gagal. Kalau sukses, kita diajarkan untuk syukur agar tidak ujub, dan kalau gagal, kita diajarkan untuk ridho agar kita tidak suudzon kepada Allah. Sehingga saat ada hasil, kaum muslimin diperintahkan untuk syukur, saat gagal dia diperintahkan untuk ridho atau sabar. Sehingga syukur saat sukses. Syukur saat sukses. Apa manfaatnya orang syukur saat sukses? Dia tujuannya adalah agar tidak ujub. Sehingga dia tidak merasa kalau dirinya hebat, dia tidak merasa kalau dirinya adalah nomor satu, paling jos dan seterusnya. Karena dia punya rasa syukur ketika sukses. Yang kedua, sabar dan ridho saat gagal. Ini tujuannya adalah agar tidak suudzon kepada Sang Pencipta, kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, ini berkaitan dengan ibadah untuk takdir. Ya. Lalu bagaimana dengan ibadah untuk syariat? Ibadah untuk syariat berarti kerjakan perintah, jauhi larangan, dan taati aturan. Taati aturan itu contohnya apa sih, Pak? Ya misalnya ini waktunya pembagian waris harus sekian, 2:1. Kemudian pembayaran zakat harus seperti ini aturannya. Bagaimana cara bermuamalah, jual beli yang benar itu seperti ini aturannya, dan seterusnya. Itulah ibadah berkaitan dengan taat aturan. Maka orang tidak makan riba karena dia tahu riba itu Allah haramkan, termasuk ibadah, karena dia menjauhi yang haram. Orang ketika tidak minum khamr karena dia tahu minum khamr itu diharamkan oleh Allah, padahal ada selera dalam dirinya untuk minum khamr, maka dia beribadah dalam bentuk meninggalkan larangan. Orang membagi waris sesuai aturan Al-Quran, dia beribadah karena taat kepada Allah dengan aturannya, dan seterusnya. Wallahu alam. Baik, kita lanjutkan.
Berikutnya tawakal dalam masalah rizki. Mungkin banyak orang yang gagal di bagian ini, sehingga urusan rizki menjadi penyebab manusia mengalami stres dan tekanan hidup. Dan banyak yang bunuh diri gara-gara masalah harta. Anda tahu apa obat yang paling mujarab untuk menghindari itu? Itulah tawakal. Salah satu keterangan ulama tentang konsep rizki dalam Al-Quran adalah ucapan Hasan Al-Basri rahimahullah. Beliau pernah mengatakan, Qara'tu fi tis'ina mawdi'an minal Qur'an. Aku membaca ada 90 ayat dalam Al-Quran. Annallaha qaddaral arzaqa wa dhaminaha li khalqihi. Bahwa Allah Ta'ala yang menanggung rizki semua makhluk. Sementara wa dhaminaha li khalqihi, dan Allah Ta'ala yang menanggungnya. Allah yang menakdirkan rizki dan Allah yang menanggung rizki semua makhluk. Wa qara'tu fi mawdi'in wahid. Jadi kata Hasan Al-Basri, ada 90 ayat yang menceritakan bahwa Allah yang menetapkan rizki dan Allah yang menjamin rizki bagi para makhluknya. Tapi aku membaca satu tempat dalam Al-Quran yang kalimatnya asyaitanu ya'idukumul faqra. Setan menjanjikan kefakiran. Apa kata Hasan Al-Basri? Fasyakakna fi qaulis sadiq. Kita meragukan ucapan Dat yang maha benar. Atau kita meragukan firman Allah Ta'ala yang maha benar. Fi tis'ina mawdi'an. Yang itu Allah sebutkan di 90 tempat. Wasadaqna qaulal kadhib. Sementara kita membenarkan ucapan pendusta fi mawdi'in wahid, itu pun di satu titik. Masya Allah. Sehingga di sini Anda bisa lihat bagaimana pengaruh tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang dengan itu kata Hasan Al-Basri, Allah banyak menjanjikan kepada kita, rizki kita dijamin oleh Allah, rizkinya dijaga oleh Allah. Tapi kenapa kita masih meragukan? Malah kita percaya dengan satu janji, dan itu pun datangnya dari setan. Masya Allah. Muhammad bin Abi Imran meriwayatkan, ada orang yang bertanya kepada Imam Hatim Al-A'sam, bagaimana cara Anda bertawakal kepada Allah? Jawab Imam Hatim Al-A'sam, alimtu anna rizki la yakuluhu ghairihi fatma'annat bihi nafsi. Kata Imam Hatim bin A'sam, aku tahu bahwa rizkiku tidak akan dimakan oleh orang lain. Fatma'annat bihi nafsi, sehingga membuat aku jadi tenang. Kalau memang itu rizkiku, dia pasti aku makan, walaupun sekarang sedang dipegang oleh orang lain. Kalau tidak rizkiku, pasti akan dibawa oleh orang lain. Wallahu a'lam. Juga diceritakan ada orang yang mengadu kepada Abu Hazim. Ada orang mengadu kepada Abu Hazim menyampaikan, wahai Abu Hazim, bagaimana ini? Banyak harga barang yang naik, melambung. Jadi dia ngadu kepada Abu Hazim, bisa nggak cari solusi? Apa jawaban Imam Abu Hazim, beliau seorang ulama tabi'in? Wa ma yaghummukum min dzalik? Kenapa kalian bingung? Innal ladzi yarzuquna fir rukhas. Sesungguhnya zat yang memberikan rizki kepada kita, zat yang memberikan rizki kepada kita di saat harga murah, huwal ladzi yarzuquna fil ghala. Sama dengan zat yang memberi rizki kepada kita di saat harga mahal. Ya. Jadi dulu Allah ngasih rizki ke kita saat barang-barang pada murah. Sekarang barang mahal, apakah Allah kemudian tidak ngasih rizki ke kita? Manusia kalau rizkinya habis, itu sama dengan dia mati. Wallahu a'lam. Walhamdulillahirabbil alamin. Ini satu pengantar yang menarik untuk kita catat ya, perkataan Abu Hazim. Jadi kamu ngapain bingung mikir harga yang melambung?
Apakah ketika harga barang itu naik berarti Allah pergi, tidak mau ngurusi hambanya? Padahal tidak demikian. Allah Subhanahu wa taala tetap memberikan rizki kepada hambanya sesuai dengan apa yang mereka butuhkan. Wallahu a'lam. Baik. Tapi mungkin itu sebagai pengantar yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan apa yang kita bahas ini bermanfaat. Dan nanti kita coba lanjutkan dengan diskusi terbatas. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillah. Jazakallah khairan Ustaz. Boleh langsung tanya jawab. Oh, kita menunggu terlebih dahulu. Baik, di break sebentar. Silakan Bapak Ibu semuanya, jika ada yang bertanya bisa menuliskan pertanyaannya di chat Zoom atau langsung dikirimkan japri ke nomor admin. Atau bisa langsung ke saya. Silakan lihat nomornya ada di komunitas Majelis Ta'lim Qalbun Salim. Kami persilahkan. Berkenaan dengan tawakal Ustadz, kita kan sedang belajar tawakal nih. Tapi kalau untuk berpakaian insya Allah kita sudah rapi. Tapi kalau suami masih bekerja di ribawi bagaimana ya? Kalau diingatkan sudah diajak kajian tapi belum mau meninggalkan riba. Dalam arti kan tadi mau tidak mau berkenaan dengan iman. Iman kan ya dipelajari lah ya. Kurang lebih seperti itu. Bagaimana? Apakah boleh pisah saja karena takut menanggung dosa riba atau bagaimana Ustaz? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mungkin bisa dapat diberi data lebih detail. Jadi yang dimaksud kerja di dunia ribawi itu maksudnya apa? Apakah beliau sebagai rentenir? Ataukah beliau sebagai karyawan perusahaan riba? Atau bagaimana? Mungkin bisa disampaikan di kolom chat biar. Dunia asuransi. Oh, di asuransi. Baik. Taib. Sebenarnya masalah yang paling besar dalam asuransi itu goror. Goror artinya apa Pak? Ketidakjelasan. Kenapa Pak disebut goror? Karena yang ditransaksikan dalam asuransi itu apa? Jaminan resiko. Sehingga saya sebagai peserta asuransi misalnya, saya diminta untuk bayar. Bayar berapa? Anggaplah 500.000 per bulan. Kenapa saya bayar 500.000 per bulan? Karena kamu akan diberi jaminan. Jaminan apa? Resiko.
baik resiko berkaitan dengan nyawa, resiko berkaitan dengan kesehatan, atau resiko bagian-bagian organ saya. Pemain bola itu mengasuransikan kakinya. Pemain voli mungkin dia mengasuransikan tangannya. Ada yang mengasuransikan kepalanya. Jadi kalau asuransi di kaki, kecelakaannya di kepala, nggak bisa diklaim. Asuransi tangan, kecelakaannya di kaki, nggak bisa diklaim. Dan seterusnya. Kita akan dihadapi pada satu pertanyaan. Apakah resiko itu pasti? Tidak tahu. Namanya juga resiko, dan itu tidak jelas, tidak pasti. Mungkin terjadi, mungkin tidak terjadi. Baik, jika demikian, berarti saya membayar 500 dan saya belum tentu mendapatkan sesuatu yang saya inginkan. Atau belum tentu mendapatkan jaminan seperti yang saya inginkan. Kok bisa, Pak? Dibatasi waktu misalnya, selama 5 tahun ya. Kamu bayar 500.000 selama 5 tahun. Jika dalam waktu rentang 5 tahun ini mengalami kecelakaan, mengalami A, B, C, dan seterusnya, kau bisa mengajukan klaim dengan urutan nilai sebagai berikut. Kalau selama 5 tahun aman, jika selama 5 tahun aman, maka ya kau boleh narik kembali dana itu, tapi ini mungkin tidak full, dan seterusnya. Ada beberapa persyaratan. Wa ala kullin, intinya dalam hal ini akadnya adalah akad gharar, dan praktek gharar semacam ini hukumnya tidak diperbolehkan. Oleh karena itu kami tidak merekomendasikan untuk kerja di tempat seperti ini. Karena gharar itu sebagaimana layaknya untung-untungan, mukhatarah, taruhan. Saya naruh uang 500 dan nanti yang menjadi jaminan adalah keselamatan, kesehatan, bahkan nyawa saya. Kalau kemudian saya berhasil untuk menempuh waktu 5 tahun tanpa kecelakaan, tanpa sakit yang serius, maka pihak asuransi dalam hal ini dia beruntung, dia menang misalnya. Sebaliknya ketika saya mengalami resiko tertentu, asuransi harus membayar senilai yang cukup besar, sementara iuran yang saya bayarkan tidak melebihi atau tidak mencukupi nilai yang di-cover oleh pihak asuransi. Nah, ketidakjelasan semacam itu masuk kategori praktek gharar yang tidak diperbolehkan. Wallahu a'lam. Izin bertanya Ustadz, mohon izin. Kalau tadi ada saran apakah harus pisah? Iya. Saya tidak sampai menyarankan demikian. Namun coba Anda terus bertahan untuk sabar. Dan istri dalam hal ini boleh menerima nafkah dari suami hanya cukup untuk kebutuhan hidup. Cukup untuk kebutuhan hidup berapa? Anda misalnya tinggal di Bogor, anggaplah misalnya sehari 50.000 bisa cukup, maka berarti 1.500.000 sebulan. 1.500.000 sebulan, dan Anda dalam hal ini ya tidak boleh mengambil lebih. Jadi misalnya gaji suami 20 juta. Terus suami ngasih saya ke 5 juta misalnya. Anda hanya boleh mengambil 1,5. Sisanya kembalikan. Gak boleh diambil. Dan 1,5 itu halal bagi istri sebagai orang yang mendapatkan hak nafkah dari suaminya, terlepas dari cara suami dalam bekerja. Wallahu a'lam. Kalau kita menabungnya di bank niatnya cuma keamanan, bunganya nggak diambil, masuk riba juga kah? Termasuknya juga uang deposito, bunganya nggak diambil, malah diberikan ke orang lain. Jika memang tujuannya untuk keamanan, berarti pilih yang lembaga sekuritas perbankan yang tidak memberikan bunga. Dan alhamdulillah ada yang seperti itu. Misalnya Pak, produk wadiah di bank syariah dan itu 0 bunga. Atau
Anda bisa titipkan di bank BUMN dan pada saat pembukaan rekening minta dinolkan bunganya. Sehingga jangan ke deposito yang sudah jelas pasti ada bunganya. Ibaratnya seperti ini, saya tidak mau bertransaksi riba, tapi naruh uang kita di sistem ribawi yang nanti Anda akan diberi riba. Walaupun Anda tidak memanfaatkan, tapi menyepakati akad di awal saat pembukaan rekening itu tidak boleh. Gitu. Oleh karena itu kita sarankan sebaiknya Anda taruh di akun rekening bank yang tidak menghasilkan bunga. Yang saya tahu pertama adalah produk Wadiah Bank Syariah, itu 0 bunga. Yang kedua, sebagian bank BUMN itu memberikan kelonggaran bagi nasabah untuk menolkan bunganya, sehingga tetap ada biaya administrasi bulanan, nilai nominal uang Anda berkurang sesuai dengan biaya administrasi, tapi Anda tidak mendapatkan bunga sama sekali. Insya Allah tidak masalah. Wallahu a'lam. Kalau kita taruh di akun nih, ada bunganya, tapi udah diniatkan untuk maslahat umum, itu boleh nggak Ustaz? Kita tidak boleh secara sengaja melakukan akad yang salah atau praktek yang salah, walaupun nanti hasilnya kita mau buang keluar. Saya tidak menyampaikan disedekahkan, karena nggak ada sedekah dengan harta haram. Contoh sederhana, saya nggak pingin Pak ada uang amplop liar seperti ini. Kadang amplop tiba-tiba datang, nggak ada rapat dikasih amplop rapat, nggak ada perjalanan dinas dikasih amplop perjalanan dinas. Misalnya ya, barangkali di dunia kerja sebagian orang ada nuansa seperti itu. Terus ketika Anda tidak berkeinginan seperti itu, ya jangan sengaja membiarkan itu untuk nanti toh akan saya sedekahkan. Sehingga gimana Pak? Ditolak dari awal. Saya nggak mau. Walaupun kita tidak mau untuk memakainya, walaupun nanti akan kita buang. Sehingga bahasa lainnya adalah jangan mencuri untuk sedekah. Berarti kita bermaksiat dulu, terus kita pengen sedekah. Padahal sedekah kita nggak diterima, maksiatnya jadi dosa. Akad dengan deposito ribawi tadi, akadnya salah, akad ribawi dosa. Walaupun nanti kita tidak memanfaatkan ribanya. Wallahu a'lam. Ustaz, tadi berkenaan dengan iman kepada takdir, ibadahnya adalah ridho. Kemudian qadarullah ya, sudah berkata di hati qadarullah, qadarullah. Tapi kadang-kadang tuh nggak kuat juga. Sampai berkata, ya Allah, hamba tuh nggak kuat, takut nggak kuat, ya Allah, hamba takut nggak kuat. Apakah begini sudah termasuk tidak ridho? Kalau sampai menghujat takdir, apa yang harus dilakukan nih? Kadang-kadang kan iman naik turun, kurang lebih seperti itu. Ya, itu mungkin dialami oleh banyak orang ya. Tidak hanya Anda seorang, ada sebagian orang yang kadang menyatakan diri di hadapan Allah, saya sudah nggak kuat ya Allah. Dan itu bukti dia punya iman. Bahkan boleh saya katakan saat dia menyatakan di hadapan Allah, ya Allah saya sudah gak kuat ya Allah, saya sudah gak kuat, aku pasrahkan kepadamu. Insya Allah dia sudah menyatakan tawakal. Berarti dia sudah bertawakal. Saking kuatnya ujian yang dia alami, kadang dia sendiri sudah gak sanggup untuk memikirkan itu. Saya sudah gak sanggup, ya Allah saya gak kuat. Dan itu bagian dari tawakal. Dia tidak menggunjing takdir, dia tidak benci takdir, dia tidak mengumpat takdir. Kalau mengumpat takdir kan, misalnya dia bilang, ya Allah kenapa kau tidak adil kepadaku? Padahal Allah tidak pernah mendolimi hambanya. Kenapa kau telah mendolimi aku? Apa salahku ya Allah sehingga kau dolimi aku seperti ini? Jadi ada kalimat dia meyakini dia didolimi oleh Allah, dia tidak terima dengan takdir Allah, mengumpat takdir, ini yang gak boleh. Tapi kalau sebatas menyatakan, ya Rabbi, aku udah gak sanggup untuk menghadapi masalah ini, aku serahkan kepadamu, insya Allah tidak masalah.
Wallahu a'lam. Ini ada beberapa pertanyaan, memang lebih banyaknya tawakal terhadap rezeki. Saya langsung gabungkan. Apa meminjam uang ke bank konvensional itu, apakah meminjam ke bank konvensional itu termasuk nggak ridho dengan kondisi yang ada? Piye carane gitu loh, saat akhirnya apa nabrak-nabrak gitu loh. Mohon maaf sebelumnya. Ada ujian takdir tadi ya. Ujian takdir itu berupa ujian ekonomi. Anda sedang diuji oleh Allah untuk mengukur tingkat ketahanan. Ketahanan di dua posisi. Satu, sejauh mana dia bersabar untuk tidak menghina takdir, tidak mengumpat, tidak benci kepada Allah, ridho kepada ketetapan Allah. Ini yang pertama. Yang kedua, untuk menguji ketahanan sejauh mana Anda sesuai syariat, sehingga tetap bertahan pada rel yang halal walaupun ada banyak penawaran yang haram. Sehingga pada posisi ketika orang ini dia sedang diuji oleh Allah, setan ngasih tawaran, ambil aja itu, bagus, itu peluang, kau bisa dapat pinjaman yang lebih gede dengan bunga lunak ringan, cuma 0,1% tiap hari. Ya, 0,1% per hari. Kalikan 30 berarti 3% per bulan. Cuma 3% per bulan. Terus selama 1 tahun berarti kali 12. Cuma 36% setahun, kecil. Sementara nanti kalau kau usaha, penambahan yang kau dapatkan bisa sampai 10% per bulan. Wah, dalam perhitungan Canva dia membuat seperti itu. Akhirnya termotivasi. Nah, di saat itulah bagi orang yang punya iman, dia tahu, ini kan tidak boleh. Aku nggak boleh melakukan seperti ini. Walaupun aku kelaparan, tapi aku nggak boleh maling. Walaupun aku miskin, tapi riba bukan solusi bagiku. Walaupun aku pailit, tapi aku gak boleh maksiat. Nah, kurang lebih seperti itulah ujian takdir. Jangan sampai kita melanggar ujian syariat dengan melanggar aturan Allah Ta'ala. Ini riba, ya sudah, saya gak mau mengambil. Baik, ada satu cerita ya. Ada seorang sahabat, sebenarnya 3 sahabat yang diboikot oleh Nabi SAW, tapi cerita yang paling panjang dialami oleh sahabat Ka'ab bin Malik. Mungkin Bapak Ibu sudah pernah mendengarkan hadis tentang peristiwa pemboikotan Ka'ab bin Malik. Pak Ustadz, saya bisa jumpai di mana hadis itu? Hadis itu bisa Anda jumpai di Riyadhus Shalihin. Boleh saya sebut hadis paling panjang di Riyadhus Shalihin. Kisah pemboikotan Ka'ab bin Malik. Saya masih ingat dulu di pondok pernah kajian hadis ini, beberapa hari itu belum selesai, oleh salah satu guru kami, Al-Ustadz Al-Fadil Abdus Salam Busro. Kajian satu hadis itu beberapa hari itu gak selesai-selesai, saking panjangnya hadis itu. Pemboikotan Ka'ab bin Malik. Nah, saat Ka'ab itu menceritakan di tengah proses boikotnya itu, tiba-tiba dia dapat surat dari, kalau nggak salah, Raja Ghassan. Kalau nggak Ghassan ya pemerintahan Romawi. Sebenarnya Ghassan termasuk negara satelitnya Romawi. Dia dapat surat. Ternyata pemerintah Nasrani ini tahu kalau Ka'ab sedang diboikot oleh Nabi Muhammad SAW. Maka ditawari oleh sang raja, silahkan Anda bergabung dengan kami. Aku dengar bahwa pimpinan kamu sudah tidak lagi membutuhkan kamu. Kami siap untuk menampung Anda jika Anda berkenan untuk bergabung ke kami. Ada fasilitas yang sudah kami sediakan. Masya Allah. Dikala dia sedang diboikot oleh Nabi SAW, oleh para sahabat, sampai istrinya itu gak boleh ngobrol sama Ka'ab. Sehingga Ka'ab itu bingung, kalau saya gak boleh ngomong sama kamu, terus gimana? Ya sudah, ilhaqi bi ahlik, silakan kau pulang ke rumah orang tuamu. Jadi istrinya dipulangkan. Karena Nabi SAW meminta kepada istrinya jangan menyapa Ka'ab, menyapa suaminya nggak boleh.
selama 40 hari. Diboikot karena tidak ikut perang Tabuk. Dikasih tawaran seperti itu oleh Raja Nasrani tadi. Aku dengar bahwa pemimpin kamu sudah tidak lagi butuh kamu. Silahkan kamu bergabung dengan kami. Kami akan berikan fasilitas untuk kamu. Kami sangat membutuhkan. Kami sangat membutuhkan kamu. Apa kata Ka'ab? Ini lebih menakutkan daripada boikotnya Nabi SAW. Kalau sampai aku terima itu kan murtad itu. Bisa sampai tingkatan murtad. Jadi Masya Allah, kuatnya imannya para sahabat tuh sampai pada kondisi walaupun beliau disingkirkan dalam kondisi itu, dihukum ya, tapi itu tidak membuat beliau mutung untuk tetap loyal. Tidak membuat beliau mutung untuk tetap loyal. Mungkin ya, ada sebagian di antara teman yang saya punya tetangga, dia sampai murtad itu. Dan testimoni dia kenapa dia murtad. Aku disingkirin sama tetangga-tetangga muslim. Ya sebenarnya tidak nyingkirin, dia aja yang orangnya baperan ya. Sehingga punya masalah dengan tetangga ini punya. Namanya orang juga pasti gesekan punya masalah. Akhirnya dia merasa disingkirin, terus dia malah ke gereja, pindah agama. Dia murtad. La haula wala quwata illa billah. Dan itu orang yang masuk Islam tapi di pinggiran. Begitu punya masalah, keluar. Ketika dia merasa nyaman di dalam Islam, dia masuk. Punya masalah, keluar. La haula wala quwata illa billah. Oleh karena itu, saat Anda dikasih masalah, ada kasus urusan ekonomi, Anda diberi ujian oleh Allah. Sejauh mana orang ini kuat untuk bertahan dalam lingkaran syariat. Keluar dari lingkaran syariat berarti melakukan maksiat, transaksi riba, atau mengambil yang bukan haknya, dan seterusnya. Semoga Allah kasih kesabaran bagi Anda dan kita semuanya untuk bisa bertahan memenuhi aturan syariat. Wallahu a'lam. Mohon maaf Ustadz, saya bisa nerjemahinnya pakai bahasa Jawa gini. Usaha, tawakal, apa sih bahasanya? Ditirakati. Nah, Ditirakati ya. Ditirakati ya. Jadi diusaha, tanggal lahir anak kita, puasa diniatkan jika ada hajat untuk anak. Itu maksudnya bab usaha tawakal atau bid'ah atau bagaimana Ustadz? Ditirakati. Paham ya Ustadz ya? Mohon maaf sebelumnya. Iya. Yaitu kebiasaan sebagian ibu-ibu memperjuangkan keberhasilan anaknya dengan cara dia yang rajin ibadah, tapi anaknya dibiarkan saja. Ya memang anaknya sedang berusaha, misalnya lagi tes CPNS, lalu ibunya malah yang rajin puasa Senin Kemis. Anaknya biasa saja, dia nggak puasa, dia nggak nyuruh anaknya puasa, tapi ibunya yang memperjuangkan itu. Nah yang kayak gini kira-kira pendekatannya seperti apa? Yang kami pahami ini berarti beramal tapi untuk tujuan dunia. Ketemunya beramal untuk tujuan dunia. Jadi kalau sang ibu ini ditanya jujur, kok ibu rajin tahajud kenapa? Rajin puasa Senin Kemis kenapa? Ya minangka tirakate kanggo anak. Ini dalam rangka untuk perjuangan saya untuk anak saya. Nah anaknya biar apa? Biar jadi orang sukses, lulus CPNS, biar masalahnya segera hilang, dia terlilit utang besar. Bahasa lainnya berarti sang ibu beribadah untuk kepentingan dunia anaknya. Kurang lebih seperti itu. Terus gimana Pak? Kalau ibadahnya ikhlas untuk Allah, lalu dia dengan itu banyak berdoa kepada Allah, ini yang benar. Jadi yang bersangkutan dengan ibadah tadi tujuannya biar dekat sama Allah. Lalu setelah dekat sama Allah, dia berdoa kepada Allah. Allahumma dengan harapan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan solusi yang terbaik untuk hidupnya. Begitu. Tapi kalau
niat yang tertancap dalam hatinya dengan ibadah ini akan menjadi sumber keberhasilan bagi anak saya. Ini beda lagi. Berarti yang bersangkutan dia meniatkan ibadahnya untuk tujuan dunia. Dan Allah Ta'ala mengatakan, Man aradal ajilata ajjalna lahu fiha ma nasha'u liman nurid. Barang siapa yang menghendaki al-ajilah, balasan yang disegerakan, ajjalna lahu fiha ma nasha', maka kami akan segerakan balasan itu sesuai dengan apa yang kami kehendaki. Liman nurid, bagi siapa saja yang kami kehendaki. Jadi yang diberikan tidak semuanya, itu pun tidak semua orang dikabulkan. Tapi nanti di akhirat dia nggak punya jatah, karena ibadahnya dihabiskan untuk kepentingan dunia. Oleh karena itu, yang lebih tepat, ibu-ibu kalau mau tirakatan untuk anaknya, maka ya sebaiknya yang dilakukan adalah Anda beribadah ikhlas untuk mendekatkan diri kepada Allah. Biar aku semakin dekat dengan Allah. Lalu bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan berdoa, silakan doanya misalnya untuk keberhasilan anak dan seterusnya. Wallahu a'lam. Kepada Ibu Putri Swasti, apakah bisa buka mic, bisa bertanya dengan singkat dan jelas? Kami persilahkan. Jazakillah khairan Bu Anis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahsanallahu ilaikum Ustadz. Barakallahu fiik. Amin Allahumma amin. Afwan Ustadz, Ana pernah mendengar di kajian Ustadz tentang ayat fasta'inu bis-sabri was-shalah. Ustadz mengatakan kalau Ana tidak salah mendengar, sober itu adalah puasa ya Ustadz. Berarti salah ya pemahaman Ana selama ini, bahwa Ana mengatakan memahami itu sober itu adalah tawakal gitu Ustadz. Dan Ustadz juga pernah mengatakan watawasau bil haqqa watawasau bis sabr. Sober di sini adalah dalam berdakwah atau menyampaikan nasihat gitu sendiri Ustadz. Afwan Ustadz, bisa dimurojaah kembali Ustadz. Jazakallahu khairan wa barakallahu fiik Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya menyampaikan itu di kajian Masjid Al-Aziz di Bandung ya. Ketika menjelaskan tentang hakikat dari sabar, salah satu di antara ayat yang saya kutip adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, wasta'inu bis sabri was salah. Mintalah pertolongan kepada Allah terhadap masalah yang kau hadapi dengan salat dan sabar. Bisabri wassalah, dengan sabar dan salat. Baik. Sebagian ulama menafsirkan sabar di situ, dan saya sebutkan di kajian itu tafsir sebagian ulama. Seingat saya ini adalah tafsir Ibnu Umar. Di Ibnu Katsir dikutip itu, beliau menerjemahkan sabar di sini puasa. Karena salah satu di antara makna sabar adalah puasa, sebab puasa itu ibadah sabar. Nah, kemudian saya jelaskan panjang lebar apa kaitannya sabar dengan puasa. Karena sabar itu intinya menahan diri, dan puasa itu adalah ibadah yang bentuknya menahan diri. Makanya Nabi SAW menyebut bulan Ramadan dengan bulan sabar. Beliau bersabda, sum syahras sabri, berpuasalah di bulan sabar. Berpuasalah di bulan sabar, maksudnya adalah bulan Ramadan, bulan puasa. Dan tafsir ini enggak menyimpang? Kenapa menyimpang? Orang punya masalah terus dia berpuasa, mungkin enggak Pak masalah yang diselesaikan oleh Allah? Sangat mungkin. Sehingga dia punya masalah terus dia berpuasa, agar dengan puasa itu dia dekat dengan Allah. Sebagaimana dia punya masalah, dia sholat. Karena itu ketika musim paceklik, kemudian orang mau sholat istisqa, lama nggak turun hujan. Apa yang dilakukan oleh orang sebelum sholat? Puasa 3 hari sebelum sholat istisqa. Sehingga imam dalam hal ini, misalnya pemerintah yang berwenang, karena sholat istisqa kan sholat yang dilakukan oleh pemerintah yang berwenang, sebagaimana sholat gerhana, sholat id. Imam dalam hal ini mengumumkan, besok Rabu kita akan sholat istisqa. Maka kami harap kepada kaum muslimin agar berpuasa Senin, Selasa, Rabu. Kamis kita sholat istisqa misalnya. Jadi 3 hari puasa dulu. Sehingga minta pertolongan kepada Allah dengan berpuasa.
Lalu setelah itu baru sholat istisqa. Nabi Musa alaihissalatu wassalam sebelum mendatangi panggilan Allah, beliau mensucikan dirinya dengan berpuasa selama 40 hari. Jadi salah satu di antara cara untuk menyucikan diri adalah dengan puasa. Dan karena itu orang menyelesaikan masalah dengan puasa tidak salah. Agar dirinya makin suci, dosa-dosanya berkurang dengan puasa yang dia lakukan, lalu Allah kasih solusi. Ya, walaupun sekali lagi ini pendapat sebagian ulama. Bisa juga kita terjemahkan sabar di situ ya bertahan dengan tidak melakukan hal yang dilarang. Sehingga saat kamu punya masalah, sabar. Jangan kau nabrak syariat. Contohnya kayak tadi. Sehingga dia saat punya masalah ekonomi, terus dia pengen utang riba misalnya. Nah itu kan nabrak syariat, berarti dia gak sabar di bagian itu. Maka tawakal itu berkaitan dengan dia melepaskan beban batin agar tidak menjadi beban pikiran dia. Akan terasa lebih ringan masalah yang dihadapi. Dan sabar itu berkaitan dengan ketahanan dia untuk tidak sampai melanggar aturan Allah. Wallahu a'lam. Ibu Rizka, dengan singkat dan jelas kami persilahkan. Ustazah Anis, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf kalau di luar konteks sedikit, Ustaz. Ini jadi kami ada tanah warisan, Ustaz, untuk dijadikan wakaf. Tapi ada beberapa yang tidak ingin dijadikan wakaf ya, Ustaz, karena kebetulan hanya satu orang yang menempati tanah tersebut dan dijadikan kebetulan RA dan TPA. Memang untuk kepentingan sosial. Tapi karena saya memikirkan untuk kedepannya, takutnya akan terjadi kecemburuan kepada anak dari ahli waris, apa sebaiknya saya sebagai suami saya sebagai salah satu ahli waris menyikapi seperti itu, karena salah satu ahli waris ini tetap kekeh ingin dijadikan wakaf, kan dijadikan TK dan TPA dan RA itu. Khawatir terjadi kedepannya akan ada terjadi keributan karena melihat beberapa ahli waris tidak ingin menjadikan wakaf gitu, Ustaz. Itu Gimana tanah Ustaz punya siapa? Ahli waris, atas nama ahli waris. Kebetulan Ahli warisnya ada berapa? Ada 11, Ustaz. Berarti tanah itu punya 11 orang. Nah, Ustaz. Terus salah satu pengen wakaf. Salah satunya karena sudah mendirikan TPA dan RA di tanah tersebut. Ya. Nah, yang satu ini jatahnya, ini laki berapa, perempuan berapa? Laki 9, laki 9, perempuannya 2. perempuan 2. Masya Allah, itu berarti dibagi 20. 9 kan 18 ya. Tambah perempuan 2, berarti dibagi 20. Tanah itu luasnya berapa tanahnya? Sekitar kurang lebih 250 meter, Ustaz. 250 meter dibagi 20. Berapa itu kira-kira? 10 meteran. 10 meteran. 10,5 ya. Ya. 10,2 betul. 10,2 dihitung. 250 dibagi 20. 250 dibagi 20. Nah, baik. Nah, yang pengen wakaf ini laki atau perempuan? Jadi ada beberapa yang mewakafkan, ada sebagian yang pihak laki-laki yang tidak mewakafkan, Ustaz. Kebetulan seperti saya, sepertinya tidak mau mewakafkan. Nah, berarti solusinya keluar. Solusinya gini. Yang mau wakaf silahkan bayari yang tidak mau wakaf. Sehingga tanah itu dijual kepada yang mau wakaf. Anggaplah nilai tanah itu 250, anggaplah 1M ya. Jadi per meter 4 juta. Maka yang mau wakaf berapa orang dari 11 itu? Anggaplah 5. 6 tidak mau wakaf. Maka yang 5 ini bayari yang 6. Baik, jatah kamu tak beli. Dah, digantikan uang dengan nilai sesuai kesepakatan. Baik, selanjutnya kan sudah jadi milik 5 orang tadi. Selanjutnya 5 orang ini silahkan wakaf. Jadi dia tidak wakaf yang bukan haknya. Begitu?
Ustaz. Kalau misalnya memang yang tidak mewakafkan tidak ada yang mewakafkan tidak ada dananya gitu Ustaz yang Ya berarti dia nggak untuk bisa wakaf, bukan haknya. berarti Kecuali itu dia solusinya gitu. cuman wakaf Gimana? 10 meter gitu mungkin. Saya cuman wakaf 10 meter boleh. Heeh. Ya nggak cukup untuk TPA. Tapi tetap nih kekeh nih si Fulan ini tetap mempertahankan gitu sebaiknya ya udahlah kita ridoin aja gitu. Kalau yang lain kemudian ridho karena sukarela bukan karena terpaksa, insya Allah enggak apa-apa. Nanti jadi pahala bersama. Tapi kalau terpaksa lain cerita. Karena amal yang seperti itu kan berarti dia tidak ikhlas. Ya intinya yang mau beramal jangan pakai uang orang. Jangan pakai tanah orang untuk diwakafkan. Begitu? Ustaz. Baik, cukup. Selanjutnya. Ibu Aina, Ummu Kisyaura, silakan Ibu dengan singkat dan jelas. Nah, terima kasih Bu Anis. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Triana ini mengenal seseorang Ustaz asal Yaman ketika di Madinah. Lalu beliau ingin mengenalkan yang orang Yaman ini ingin mengenalkan adiknya ke Putri Ana. Sebelumnya dia tuh menceritakan bahwa adiknya ini mau nikah, tapi nggak tahu jadi apa enggak. Nah, ternyata tidak jadi Ustaz. Terus dia menawarkan kepada anak-anak. Terus anak-anak bilang, insya Allah khair katanya, yang terbaik yang Allah pilihkan seperti itu. Jadi dia mengatakan bahwa kenalan dulu katanya. Nah, saya tuh nggak punya pengetahuan banyak mengenai hal ini Ustaz, apalagi mengenai orang tersebut. Memang kami tahu orangnya karena kemarin ketemunya waktu kami umroh Ustaz. Karena jarak yang jauh seperti itu, jadi kami gimana ya Ustaz, kepikiran gitu. Dia tinggal di mana? Tinggalnya di mana? Yang orang itu? Tinggal di Yaman apa tinggal di Saudi? Di Madinah Ustaz. Tinggalnya di Madinah, tapi asli Yaman. Nah Ustaz. Tapi Putri Ana ini sepertinya yakin dan mengatakan bahwa kita harus mengimani apa yang Rasul katakan, bahwa orang Yaman itu baik-baik dan lembut-lembut begitu dan lain-lain. Dan dia mengatakan semoga yang Allah beri ini yang terbaik, dan dia sudah istikharah katanya seperti itu. Apakah ini yang dikatakan tawakal Ustaz? Dan mohon nasihatnya untuk kami orang tua dalam menghadapi hal ini Ustaz, apa yang harus kami lakukan? Masya Allah, barakallahu. Baik, saya tidak bisa memberikan banyak hal karena apalagi ini secara online ya. Kalau bicara penilaian tentu tidak layak kemudian disampaikan di forum yang terbuka semacam ini. Cuman saya sarankan, saya bukan alumni Yaman, walaupun saya punya banyak teman alumni Yaman yang mungkin beliau lebih tahu tentang situasi Yaman dan bagaimana keadaan orang-orang Yaman. Karena kita beda negara, mungkin beda latar belakang berkaitan dengan masalah budaya dan kebiasaan. Walaupun ada kesamaan akidah, ada kesamaan manhaj dan seterusnya, cuman kan kita tidak tahu ada perbedaan apa di balik itu. Mungkin saya sarankan ibu untuk coba cari ustadz atau siapapun, dan jangan cuma satu, beberapa orang, nanti jadi opini pembanding si A, si B, si C yang kira-kira bisa memberikan arahan apakah sebaiknya diterima atau tidak. Saya tidak berani untuk memberikan penilaian di kesempatan ini karena saya sendiri juga nggak tahu orangnya kayak apa. Begitu. Jadi mohon diminta kepada putrinya untuk tahan dulu, sabar. Tolong, kita mau cari informasi yang lebih detail lagi. Karena ini semuanya demi kebahagiaan beliau yang sedang diperjuangkan oleh orang tuanya. Nah, baik. Walhamdulillah. Boleh lanjut pertanyaan Ustaz? Satu lagi. Tafadhol. Seorang suami bekerja sebagai karyawan swasta. Gajinya kurang mencukupi kebutuhan anak 5. Istrinya kerja di pajak membantu kebutuhan rumah tangga. Ya tadi usaha, wakaf. Bagaimana menurut Islam bantuan istri tersebut Ustaz? Pajak.
Ya, masalahnya dia berada di posisi itu ya. Yang terjadi adalah bahwa mereka yang mengambil pajak itu ya, kerja di pajak dan seterusnya, dia akan berhadapan dengan siapa? Orang yang gak terima ketika hartanya diambil. Dan mungkin beliau sendiri sudah bisa memahami, ada gak sih orang yang ketika diambil hartanya salah hitung lah, kemudian pajaknya jadi terlalu besar, atau orang yang gak terima karena dia merasa itu terlalu besar dan seterusnya. Kalau ada, banyak Pak yang kayak gitu Pak. Anda terlalu sering bergesekan dengan orang lain dan itu gak selesai di dunia, maka nanti akan nyambung di yaumil qiyamah. Akan nyambung di yaumil qiyamah. Maksudnya gimana Pak? Mereka akan nuntut besok di hari kiamat. Terus ya sengketa itu akan berulang. Di dunia gak selesai, nyambung sengketa di akhirat. Tapi Pak, kita hanya petugas. Iya, Anda petugas dan nanti Anda akan tetap diseret di sana. Anda akan, karena Anda terlibat ketika di dunia, sehingga akan tetap dilibatkan ketika di yaumil qiyamah. Jadi bahasa lainnya begitu, kasihani diri kita saat kita di hari kiamat. Sudah kita harus menanggung beban dosa, beban aneka ibadah yang gak sempurna, beban amalan-amalan yang gak diterima, beban A, beban B, tambah beban tuntutan orang. Maka makin banyak gesekan, makin berat kehidupan kelak di yaumil qiyamah. Karena itu pesan Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, bi'sazad ilal ma'ad al-udwan alal ibad. Sejelek-jelek bekal menuju akhirat adalah gesekan dengan masyarakat. Sehingga makin banyak kerjaan kita di wilayah gesekan, kita itu tidak aman harusnya. Saya tidak berada di area aman. Saya coba carilah kerjaan yang lain yang kira-kira Anda berada di wilayah aman ya, walaupun secara pendapatan mungkin tidak lebih besar dibandingkan pekerjaan di area gesekan. Sehingga jangan menikmati kerja di area gesekan. Yaitu saja. Saya tidak terlalu jauh membahas masalah fikihnya bagaimana, cuman yang jelas gesekan itu ada dan itu real dan nanti itu akan berlanjut di yaumil qiyamah. Wallahu a'lam. Lanjutannya yang tadi sedikit Ustadz berkenaan dengan bunga sudah tidak diniatkan untuk maslahat umum. Pindah akun lah dia. Tadi ya lanjutannya tadi. Pindah akun. Langsung pindahkan saving akun ke akun lainnya. Qadarullah akun ini juga ada bunganya. Hanya ada satu akun lagi nih, dia sedang berusaha lagi. Akun privat no bunga. Tapi resiko berat connect ke debit card dan rentan dibobol hacker. Ini gimana Ustadz? Ya, kalau di posisi yang ketiga nggak aman, Anda pindahkan akun yang aman lainnya tapi tanpa bunga. Tadi pilihannya coba dulu nih ya. Wadiah Bank Syariah. Tapi Bank Syariah kemarin sempat terjadi kasus itu. Nah, coba nanti Anda pelajari ulang. Dan informasi yang saya dapatkan sempat ada masalah itu hanya di masalah data tapi tidak bisa nembus ke akun. Karena lembaga sekuritas di tempat kita masih cukup aman untuk hanya sebatas penyimpanan. Yang kedua, bank BUMN yang tidak menghasilkan bunga. Ada sebagian bank BUMN yang mau menerima itu. Nanti Anda bisa datangi. Saya mau bikin akun tapi tanpa bunga. Ada nggak Pak? Ya. Jadi ada kondisi tertentu tapi tetap ada biaya admin. Jika bisa, Anda bisa pilih itu. Wallahu a'lam. Silakan kata penutupnya Ustadz untuk kajian kita siang ini. Baik. Tayyib, belajar tawakal mungkin butuh waktu yang panjang, sebagaimana panjangnya kita mengalami masalah. Sekarang ada masalah dan nanti akan ada masalah berikutnya sampai akhirnya ajal menjemput. Di posisi itulah mungkin ketika kita merasa sudah bisa bertawakal dengan masalah pertama,
kita perlu belajar tawakal untuk masalah berikutnya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.